di luar daripada penugasan-penugasan lain, satker lain, bahwa lalu lintas ini kan ada etalase. Kenapa disebut etalase? Karena masyarakat itu pertama kali melihat polisi itu pasti polisi lalu lintas yang di jalan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam presisi. Sahabat Humas Polda Sulteng, saya Julius Efrain kembali hadir untuk podcast Presisi Polda Sulteng, dan kali ini memang masih dalam rangkaian menuju hari ulang tahun Korps Lantas yang ke-68 tahun pada tanggal 22 September, namun puncak pelaksanaannya nanti akan dilakukan pada tanggal 25 September di tahun ini. Di 68 usia tahun atau usia dari Polantas begitu, ini kemudian mengangkat tema besar atau tagline-nya adalah Polantas Presisi untuk Negeri. Dan menjelang dari hari ulang tahun Lantas, kami sudah banyak dari episode kemarin menghadirkan berbagai narasumber dari Ditlantas Polda Sulteng, dan kembali lagi di hari ini, hari Jumat, kita pun juga masih akan berbicara dengan salah satu anggota dari Ditlantas Polda Sulteng, dan beliau yang hadir hari ini adalah Kompol Chandra Tangoi Esos MSI. Beliau merupakan kasih dari fasilitas dan material SBST, STNK, BPKB, SIM, dan TNKB. Nanti akan dielaborasi sama beliau begitu penjelasannya. Dan kemudian ini di Subdit Regiden Ditlantas Polda Sulteng. Dan ini memang masih dalam rangkaian dari Operasi Zebra Tinombala 2023 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 4 hingga 17 September mendatang. Dan Pak Kompol Chandra Tangoi ini bertugas atau diamanakan bertindak sebagai Kasatgas Gakum begitu dalam Operasi Zebra Tinombala 2023. Saya akan langsung menyapa Kompol Chandra Tangoi Esos MSI. Salam presisi, Pak. Salam presisi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Sehat, ya? Sudah patroli di jalan pagi ini? Pagi ini karena kita ada kegiatan tadi pagi, olahraga bersama, masih dalam rangkaian tadi ulang tahun lalu lintas Bayangkara yang ke-68, jadi ada olahraga bersama di depan. Setelah olahraga, anggota saya turun ke lapangan. Baik, ini olahraganya disponsori katanya oleh Lantas ya, karena menuju ulang tahun. Iya, benar. Baik, ada apa saja tadi itu, Pak? Kayaknya rame banget itu. Rame banget. Olahraga, makan-makan juga. Iya, benar. Dihadiri oleh Bapak Kapolda maupun Wakapolda dengan Ibu Bayangkari. Baik. Nanti saya akan minta pendapat dan juga tanggapan Bapak serta apa yang kemudian menjadi harapan di hari ulang tahun Lantas yang ke-68, tapi nanti di bagian akhir. Pak Kompol Chandra Tangoi Esos MSI sekarang menjabat sebagai Kasih Fasmat. Pak, ini kita agak asing begitu mendengar fasilitas dan material, kemudian ada SBST, tadi saya sudah menyebutnya di awal, tapi nanti Bapak silakan menyebutnya kembali dan menjelaskan di Subdit Regiden Ditlantas Polda Sulteng. Ini tupoksinya apa begitu, Pak? Fasmat, kemudian SBST, itu apa semua tuh istilah-istilah ini begitu, Pak? Baik, Bang Yulia, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus ya. Sebelumnya saya menyapa kepada seluruh pemirsa podcast. Kita sebutnya sahabat Humas Polda. Sahabat Humas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam presisi. Salam presisi, Bapak. Baik, Kasih Fasmat itu adalah fasilitas material udah disebutkan sama Abang tadi. SBST adalah SIM, BPKB, STNK, dan TNKB. Jadi SIM dulu yang pertama. Ya, TNKB itu adalah plat nomor. Baik roda 2 maupun roda 4. Ya. Sebenarnya seksi Fasmat ini belum salah satu seksi yang tadinya masih muda, sangat muda, karena dia masih dalam masih usianya kurang lebih 5 tahun. 5 tahun. Karena dia baru. Yang sebelumnya itu dipegang oleh Kasubag Renmin. Renmil? Ya, Renmin. Oh, Renmin. Ya, baik. Kasubag Renmin. Kemudian didirikan Fasmat tersendiri. Sedangkan Fasmat ini karena dia di situ ada SBST, sudah tentu jelas bahwa yang ditangani material itu. Kita hanya menangani material aja. Jadi saya itu seperti bendahara, Bang, seperti bendahara tapi bendahara material. Bendahara material, barang-barang benda-benda. Iya, barang-barang. Jadi tidak memegang uang. Ya, cuman kami kerjanya itu adalah, saya singkat aja ya, supaya dipahami bahwa saya menerima material dari Korlantas, kemudian saya distribusikan ke Polres-Polres jajaran sesuai kebutuhan. Urut-urutannya itu gini. Setiap kebutuhan material, misalnya untuk tahun 2024. Untuk pengadaan tahun depan. Kami kemarin sudah menghadiri undangan kegiatan di Korlantas tentang perencanaan kebutuhan anggaran tahun depan. Setiap Polda hadir untuk memaparkan kebutuhan barang-barang yang dibutuhkan oleh Polda masing-masing. 2024. Ya. Di Polda sendiri saya yang membawahi itu. Tentunya di atas saya adalah Pak Dirlantas. Baik.
Kemudian saya juga membawa data itu dari Polres. Dari 13 kabupaten. Dari 13 kabupaten ini yang ada Polres-Polresnya itu mereka membuat kebutuhan, rencana kebutuhan. Saya bawa ke sana. Itulah yang saya sampaikan ke sana. Berarti rapat koordinasi kita sendiri ya Pak ya? Benar sekali. Kemudian di akhir tahun ketika itu di ACC, di akhir tahun itu ditender. Kemudian dimenangkan oleh pihak ketiga ngirim ke kita. Di awal tahun itu bertahap. Bertahap. Nah, dulu pernah ya, waktu saya belum di lalu lintas, pernah terjadi kekurangan material. Itu sebenarnya bukan kekurangan, cuman keterlambatan pengiriman. Karena memang misalnya buku BPKB, material SIM, terus material STNK itu nggak sekaligus dikirim. Jadi dia bertahan. Kira-kira seperti itu Bang Yul. Nah, tugas saya di situ setelah menerima misalnya, setelah menerima saya mencatat. Saya mencatat secara administrasi, kemudian mendistribusikan ke Polres sesuai kebutuhan mereka, Kemudian setiap hari pun mereka harus laporan ke saya, ke bagian saya, Kemudian setiap hari juga saya menginput lapor juga kembali ke Korlantas, ke Korlantas. Seperti itu sebenarnya kerjanya. Jadi setiap hari. Jadi semua kebutuhan yang ada di Polres-Polres, baik maupun Samsat Palu, itu saya punya tanggung jawab. Di bawah binaan dari Kepala Seksi Fasmat, Fasilitas dan Material. Saya sendiri dibantu oleh Ibu Power. Perwira pertamanya 1 orang, bintaranya 2 orang. Karena kita juga punya gudang material loh, Bang. Ada di mana kalau di Polda, Pak? Ada di sini, ada di Lantas sendiri. Kita punya gudang. Jadi barang-barang yang datang dari Korlantas itu masuk dulu ke gudang kita, kemudian dikirim ke jajaran ke 13 kabupaten tadi. Biasanya kalau material secara spesifik apa begitu, Pak? Yang sahabat Humas Polda Sulteng tahu. Kalau spesifik itu kan nggak ada, orang udah tahu semua kan. Kalau yang dalam kendaraan roda 2, roda 4 itu kan paling BPKB. Berarti materialnya itu aja. Dengan pendukung-pendukung lain. Ada material pendukung. Pendukung itu kayak cuman plastik pembungkus daripada BPKB itu sendiri, STNK. Tapi yang utama material itu adalah itu tadi, SBST tadi. Nah, itu yang paling penting. Baik, saya ulangi kembali, SBST adalah SIM dulu Pak ya. SIM, kemudian BPKB, kemudian STNK dan TNKB. TNKB ini adalah plat ya. Plat biasanya kita kenal dengan nopol begitu. Baik, jadi berarti untuk 2024 ini sudah dirakorkan Pak Kompol, Pak Chandra, dan ini akan siap didistribusi begitu Pak. Di semua jajaran Polres. Kalau untuk distribusikan belum, karena nanti akhir tahun akan ditender. Ditender dulu oleh Korlantas. Korlantasnya dulu. Setelah ditender ada pemenangnya, kemudian pemenangnya akan mencetak itu sesuai dengan kebutuhannya, kebutuhan yang kita sudah mereka menangkan, kemudian kirim ke Polda-Polda seluruh Indonesia. Nah, biasanya distribusinya pada saat kapan? Awal tahun mungkin, Pak? Ada yang dia bervariasi, Bang. Bervariasi, Bang. Jadi sesuai apa yang sudah mereka cetak yang duluan itu didistribusikan dulu. Baik. Dia melalui ekspedisi laut. Ada juga yang ekspedisi udara. Tapi paling banyak ekspedisi laut. Baik. Pak Kasim menjabat ini sudah berapa tahun? Karena usianya 5 tahun Fasmat. Ya, saya udah masuk 2 tahun. 2 tahun. Ya, sebelumnya saya di Lantas juga. Di bagian keuangan, tapi kemudian setelah ini saya dimutasikan di sini. Diberikan tanggung jawab sebagai Kepala Seksi Fasmat. Baik, saya sedikit menarik karir Bapak begitu dari awal. Ini memang awal penugasan itu di Lantas begitu Pak, atau pindah-pindahnya atau gimana gitu? Iya benar. Terima kasih. Ini saya dari masuk polisi itu kan 95. Ya, jadi pertama tugas Sersan 2, masih zaman ABRI dulu. Saya langsung di Polda. Tapi saya di keuangan. Keuangan dulu. Iya, jadi saya 28 tahun di keuangan. 28 tahun. Ya gitu, 28 tahun di Polda ya Pak. Di Polda. Pernah juga di Polair. Di Polair. Kemudian sebelum saya pecah Kompol ini, saya 4 tahun 3 tahun lebih lah di Lantas ini. Di Lantas, tapi keuangan tadi? Keuangan juga. Kemudian karena saya mau naik Kompol ini, saya di jabatannya harus tidak lagi di situ, nggak bisa lagi di situ loh Bang. Jadi saya harus pindah. Karena ini jabatan Kompol, ya jadi saya oleh pimpinan dipercayakan menduduki. Berarti embrionya memang dari Lantas Pak, walaupun memang dari keuangan begitu Pak ya. Baik, ini berarti selama ini di back office begitu Pak. Tiba-tiba kemudian sekarang menjadi garda terdepan, salah satu garda terdepan gimana gitu Pak? Ada perubahan? Iya benar, yang karena dirasakan? Memang polisi itu kan kita tahu lah Bang ya. Di luar daripada penugasan-penugasan lain, satker lain, bahwa lalu lintas ini kan ada etalase. Kenapa disebut etalase? Karena masyarakat itu pertama kali melihat polisi itu pasti polisi lalu lintas yang di jalan. Ya. Nah, dulu memang orang kebanyakan keinginan orang itu ada 2 yang jadi polisi itu. Kalau bukan di Reskrim atau di Intel, masuk di Lantas. Di Lantas. Gitu. Karena kelihatan performansnya polisi itu di situ. Iya, yang setiap hari menjaga jalan begitu Pak ya. Memang luar biasa. Baik.
Baik. Jadi perlu stamina juga, Ya. perlu kesehatan yang baik lah Baik. kalau kita bekerja seperti di lalu lintas ini memang harus betul-betul Dan kesehatan ini itu perubahan dijaga. yang sudah Bapak rasakan begitu. Benar Tapi sekali. sekarang enjoy begitu Pak ya? Ya, karena kita Setelah diangkat jadi kompol begitu Pak? Atau kepala seksi, maksud saya diberikan tugas jadi kepala seksi Fasmat gitu Pak? saya pikir dimanapun kita bertugas Bang ya, dimanapun kita diberikan jabatan, kalau kita mau betul-betul melaksanakan tugas itu dengan penuh tanggung jawab, itu sama aja. Baik, Ya, karena memang kalau kita kayak saya mungkin karena diletakkan di Fasmat itu juga menyangkut material, karena dasar saya juga di keuangan, jadi nyambung lah. Baik. Jadi nyambung lah. Jadi saya udah terbiasa lah dengan pekerjaan itu. Jadi apapun yang diberikan tanggung jawab kepada saya siap. Siap. Oke. Pak, itu tadi kalau kita bicara SBST, itu maaf, itu maksud di fasilitas atau di material Pak? Dia dua-dua. Oh, dua-dua? Dua aja, iya. Oke. Jadi fasilitas material ini, jadi fasilitasnya ini sebenarnya kita memang diberikan tanggung jawab terhadap gudang-gudang yang ada material itu. Cuman karena ini kan kita tahu lah bahwa di mana-mana bahwa kita keterbatasan pertama anggaran. Kan? Memang kalau kondisi gudang yang ada yang pernah sudah disupervisi oleh Korlantas itu sendiri, banyak gudang-gudang fasilitas gudang yang disiapkan oleh Polres-Polres itu tidak memenuhi standar. Karena memang itu tadi ada keterbatasan anggaran. Namun demikian kita tetap optimis bahwa dalam pelaksanaan tugas itu tidak menjadi hambatan. Baik. Jadi banyak inovasi-inovasi yang sudah dilakukan oleh Polres-Polres jajaran untuk menampung material yang sudah kami kirim tersebut. Berarti fasilitas material sebenarnya satu rangkaian, satu rangkaian ya. Oke, kemudian ada SBST Pak Ari. Kalau kita bicara dokumen fasilitas material memang menyangkut STNK, SIM, BPKB, dan TNKB begitu Pak. 4 dokumen besar. Atau ada dokumen-dokumen pendukung lagi Pak? Pendukung lain itu cuma ya itu tadi, ada yang map, plastik, map yang ada mungkin Bang Yulio biasa lihat ya, kayak itu tuh contohnya. Nah, itu semua dari Korlantas lengkap. Hanya itu aja. Hanya itu saja. Nah, tidak ada yang lain dari Artinya Pak, 4 ini memang yang harus dimiliki oleh para pengendara. Harus, wajib. Wajib itu. Kalau kata wajib itu ya Bang ya, berarti nggak ada alasan tidak. Kan? Namanya wajib. Kalau tidak ada berarti hukumnya haram jadi. Wajib itu kan betul-betul tidak boleh, tidak ada alasan, harus dimiliki. Baik. Jadi pengendara harus punya SIM, harus punya STNK, harus punya BPKB dan juga TNKB begitu Pak ya. Baik. Kemudian di operasi Zebra Tinombala, Pak Chandra Tangoy ini diberikan amanah kembali sebagai Kasatgas Gakum. Gakum itu adalah penegakan hukum. Ya kan? Kemudian apa yang kemudian menjadi tugas Bapak begitu. Tapi sebelum itu Pak, ada laporan terbaru untuk operasi Zebra Tinombala. Mungkin ini dilaporkan dulu Pak. Sebelum saya nanti akan mengulik dari tugas dan tanggung jawab Bapak sebagai Kasatgas Gakum Pak. Baik, saya tidak. Terima kasih Bang ya. Kemarin-kemarin saya melihat bahwa laporan tentang ANEF, Laka Lantas maupun kejadian-kejadian yang ada di Polres maupun di Polda itu sendiri, khususnya di wilayah Kota Palu dan sekitarnya. Dalam rangkaian masih operasi Zebra ini memang fluktuasi peningkatan, ada yang menurun, ada yang meningkat. Ada yang naik. Kalau kita bandingkan dengan 2022. Kenapa selalu kita bandingkan dengan tahun 2000? Memang itu adalah tolak ukur. Kita nggak bisa mengukur kalau nggak ada perbandingan yang tahun lalu. Betul. Nah, untuk hari kemarin yang dilaporkan hari ini ya. Berarti di tanggal 14 Pak ya? Iya. 14 Mei berarti hari ke-10 Pak? Hari ke-11. Hari ke-11. Ya. Oke. Kejadian itu naik. Jumlah korban kejadian kecelakaan itu meningkat, jadi yang tahun 2022 hanya 2, yang kemarin di hari yang sama ya. Di hari yang sama. Itu kemarin meningkat 1. Jadi 3 Pak? Jadi 3. Oke. Nah, berarti kalau dipresentasikan berarti dia 50%. Tapi korban meninggalnya dia nihil. Yang terjadi itu adalah hanya luka berat dengan luka ringan. Luka berat 3 dan luka ringan 2. Kerugian materialnya adalah 8 juta. Kira-kira seperti itu Bang. Kemudian untuk kita beralih ke ini ya Bang ya, ke penindakan yang kami lakukan dalam hal pelanggaran lalu lintas. Itu kan ada beberapa cara tuh. Ada yang melalui etle, ada yang melalui e-tilang. Nah, orang bingung, orang bertanya kepada kami. Beberapa kali orang bertanya, apa sih bedanya sih e-tilang sama etle? Itu loh Pak Chan. Etle itu ada 2. Etle yang statis dan etle yang mobile. Handheld ya? Ya, handheld ya. Etle statis itu yang ada di Kota Palu yang ada 3 titik. Sebenarnya ada 4 titik loh. Ya, cuman yang 1 titik itu masih dalam perbaikan. Di depan kantor gubernur. Di depan kantor gubernur, benar kali Bang. Kemudian yang statis itu ada 2. Yang handheld Pak? Iya, handheld. 1 ada di Polres Palu, 1 ada di kami. Sebenarnya itu yang pemberian dari Korlantas. Tapi kita bisa menggunakan
handphone ini loh. Handphone masing-masing. Bisa. Petugas lalu lintas bisa menggunakan handphone. Ada aplikasinya. Ada aplikasi, nanti dikirim ke operatornya Gakum yang ada di sini. Nah, itu kemudian secara e-tilang. E-tilang itu seperti saya contohkan, Bang. Abang lewat di depan pos BNI. Ya kan? Abang lewat terus ditahan sama polisi lalu lintas. Terus ditanya, Bang punya STNK enggak? Ternyata nggak punya. Abang ditilang. Nah, tilangnya itu secara ini dimanualkan dulu, pakai masih belangko. Ada belangko-belangko merah, biru dan segala macam itu, kemudian dimasukkan di aplikasi e-tilang yang ada di masing-masing anggota. Anggota lalu lintas wajib memiliki aplikasi e-tilang di handphone. Karena memang udah dilarang kita itu menilang secara manual. Semuanya harus lewat aplikasi. Jadi ada 3 itu loh, Bang. Untuk penindakan oleh polisi lalu lintas terhadap pelanggar lalu lintas. Kira-kira seperti itu. Baik, jadi itu bedanya etle dan e-tilang. Jadi kalau e-tilang adalah memang kita ditilang, tapi memang proses awalnya adalah manual, yang kemudian nanti ini dimasukkan ke aplikasi jadi berubah jadi elektronik. Kemudian kalau etle, itu Sahabat Humas Polda Sulteng, sekali lagi kita sudah sering mensosialisasikan, ada 4 titik, namun memang 1 titik di depan kantor gubernur Jalan Samratulangi lagi perbaikan gitu, ya, karena dalam kondisi ada problem, dan 3-nya masih berfungsi dengan baik. Baik, Pak Chandra, nanti saya akan terus mendalami, Pak, karena memang tema yang kita angkat di podcast ini adalah peran dan efektivitas tugas Satgas Gakum dalam operasi Zebra Tinombala 2023. Namun kami berterima kasih dulu, Pak, untuk laporan ANEF yang sudah dilaporkan per hari kemarin, dan itu semuanya disimpulkan turun, Pak, ya, untuk laka lantas dan juga hal-hal lainnya yang dilaporkan oleh Pak Kompol Chandra Tangoy tadi. Nanti kami akan kembali Sahabat Humas Polda Sulteng, dan nanti seperti apakah beliau sekarang bertugas sebagai Kasatgas Gakum dan apa yang menjadi peran dan efektivitas tugas Satgas Gakum di operasi Zebra Tinombala 2023. Tetap bersama saya, kami segera kembali. Polda Sulteng, menarik sekali perbincangan kita di hari Jumat ini, ya, karena kita sudah membahas seperti apakah kemudian tugas dari kasih fasilitas dan material SBST, ya, sekali lagi SBST itu adalah SIM, kemudian BPKB, STNK, dan TNKB. Nah, 4 dokumen ini yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab dari Kepala Seksi Fasmat bersama dengan tim yang berada di Ditlantas Polda Sulteng untuk kemudian bagaimana ini bisa lengkap dan bisa didistribusikan ke seluruh jajaran Polres di 13 kabupaten kota begitu. Dan memang untuk tahun 2023 ini telah mengikuti rakor dan nantinya akan ada tender dengan pihak ketiga dan siap untuk didistribusikan berdasarkan permintaan dari masing-masing Polresnya begitu. Kita kembali lagi, dan kali ini di segmen kedua saya akan lebih mengerucut terhadap tugas yang diemban beliau di operasi Zebra Tinombala 2023, yaitu sebagai Kasatgas Gakum begitu. Dan seperti apakah kemudian peran serta efektivitas dari tugas dari Satgas Gakum hingga operasi Zebra Tinombala per hari ini begitu. Baik. Jadi ini manggilnya banyak berarti nih Pak Kasih, tapi untuk sekarang Pak Kasat. Baik, Kasatgas Gakum Pak. Satgasnya ada berapa kalau di operasi Zebra Tinombala Pak? Ada berapa bidang? Iya, kalau sendiri di operasi Zebra ini ada Satgas, itu ada 4 Satgas. Ada 4 Satgas. Satgas preventif, preventif. Kita sudah menghadirkan semua. Iya, sudah menghadirkan kemarin saya lihat itu. Terus ke Satgas Gakum sama Satgas bantuan. Bantuan. Oke. Nah, untuk Satgas Gakum sendiri itu dia terdiri ada 3 subsatgas. Subsatgas Daggar. Subsatgas Daggar itu dipimpin oleh perwira pertama. Daggar ini adalah penindakan pelanggaran. Dankar Pak ya? Ya, Daggar. Ya. Penindakan pelanggaran. Itu dia khusus masyarakat umum. Sedangkan yang kedua adalah Subsatgas Daktip, penindakan penertiban khusus internal anggota yang melaksanakan operasi. Jadi jangan salah loh, bukan masyarakat saja. Iya, jadi kita juga ini juga ada subsatgas yang melakukan penindakan terhadap anggota internal kita yang melakukan pelanggaran. Jadi kan nggak semua juga bahwa polisi itu, ada juga oknum-oknum polisi yang tidak lalai. Nah, adalah subsatgasnya yang melakukan penindakan. Daktif. Kemudian adalah yang ketiga adalah subsatgas reskrim. Pertanyaannya kan begini loh Bang. Ada orang bertanya sama saya, kok lantas kok ada reskrim subsatgasnya? Ya gitu kan. Nah, saya jelaskan bahwa Subsatgas Reskrim itu sangat penting ikut terlibat di dalam operasi Zebra. Kenapa? Banyak kejadian-kejadian di luar operasi lalu lintas yang dilaporkan oleh masyarakat kepada reskrim umum, khususnya reskrim umum, tentang pencurian kendaraan roda 2, baik roda 4, itu terungkap pada saat operasi Zebra atau operasi Patuh yang
polisi lalu lintas laksanakan. Misalnya gini, Bang, saya kasih contoh ya. Ketika kita menangkap kendaraan, merazia kendaraan yang kita indikasi motor ini ternyata dari fisik aja dulu tidak lengkap, kita coba tahan. Setelah kita periksa lebih dalam lagi, ternyata tidak memiliki surat, kita tangkap, kita tahan, kita eksekusi ke kantor. Setelah kita lebih dalam lagi melakukan, ternyata itu hasil curian. Berkembang jadi hasil curian. Ternyata pidana. Nah, itulah gunanya reskrim untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan lanjut. Untuk penyidikan polisi lalu lintas dalam hal pidana itu belum bisa, bukan wewenangnya dia. Ya. Kita khusus untuk pelanggaran lalu lintas saja. Baik. Itulah. Berarti ada tugas, ada 3 substansi begitu Pak ya. Di Kasatgas Gakum ada Dagar tadi, kemudian Daktip ini khusus anggota internal kepolisian dan kemudian reskrimnya sendiri. Baik, per hari ini Pak kita masuki hari ke 11 di tanggal 15 Mei dan berarti 2 hari lagi sampai tanggal 17. Ada hal-hal yang kemudian tadi sudah dilaporkan anehnya per hari kemarin begitu, atau hal-hal apa lagi begitu Pak yang didapatkan di lapangan dari operasi Zebra Tinombala per hari ini Pak? Seperti tema yang kita usung tadi bahwa efektivitas dalam Satgas Gakum terhadap operasi Zebra. Kalau kita bicara efektivitas ya Bang ya, dengan waktu yang sangat mepet ini, sempit yang diberikan operasi, tentu pasti tidak akan efektivitas ya, tidak akan maksimal dalam hal penindakan terhadap pelanggaran. Segitu luasnya kota Palu dan sekitarnya ini, kemudian dengan waktu 2 minggu itu tidak mungkin kita efektivitas memberikan efek jerah terhadap pelanggar lalu lintas. Namun demikian, kita berharap dengan kegiatan yang berkelanjutan ini, tujuannya juga ini untuk cipta kondisi kepada pemilu damai, bahwa masyarakat paham bahwa ternyata bahwa lalu lintas ini, tertib berlalu lintas ini sangat penting. Pentingnya di mana? Pertama untuk keselamatan, keselamatan diri, keluarga, dan orang lain. Bahwa ingat bahwa kecelakaan itu bersumber dari pelanggaran kecil. Kita tidak sadar bahwa kita melakukan pelanggaran kecil itu mengakibatkan akibat yang luar biasa. Misalnya kita menerobos lampu merah, ternyata berseberangan jalan lain dari arah lain sudah hijau, dia nabrak. Akhirnya terjadi tabrakan beruntun. Menurut korban, menurut dia mungkin pelaku ini mungkin kecil hanya lewat sedikit sebentar, tapi akibatnya luar biasa. Kira-kira seperti itu, Bang. Baik. Nah, ini biasa ya, silakan lanjutkan dulu, Pak. Kemudian dalam operasi ini kita berapa kali sudah melakukan. Di hari pertama, saya laporkan Bang, di hari pertama 4 September maksud saya. Ya, dari tanggal 4 September hari pertama sampai hari kelima kalau nggak salah 4 hari kami hanya melakukan penindakan terhadap yang kami temukan. Kami melakukan teguran, kemudian kami melakukan pakai handheld itu, tilang itu. Kemudian kami tidak melakukan eksekusi atau penarikan kendaraan, belum. Setelah hari itu baru kami melakukan. Kenapa kami lakukan nggak di hari pertama? Biar masyarakat tahu bahwa di hari operasi Zebra ini berjalan mulai tanggal apa ini benar-benar mulai dari tanggal itu mereka tahu bahwa ada. Jadi sosialisasi dulu 5 hari sebelumnya begitu. Ya, sebenarnya kalau bicara sosialisasi itu nggak ada lagi sosialisasi. Cuman karena memang tadi waktu yang kita butuhkan dalam operasi ini sangat mepet. Singkat, Pak. Sehingga kita tetap melakukan hal yang seperti itu. Sehingga di hari-hari yang minggu yang kedua itu kita udah mulai narik kendaraan yang kita temukan di jalan tidak memiliki kendaraan, kita tarik ke kantor. Itu kalau ditarik berarti disimpan di mana itu? Kita ada tempat parkirnya. Banyak kendaraan yang ditarik. Jadi begini, di hari yang pertama kita melakukan penarikan kendaraan itu banyak. Karena mereka alasannya lupa bawa STNK, tapi setelah mereka datang, kita lepas kembali. Tapi dengan catatan tetap kita tilang. Jadi misalnya abang ketika lagi ngantor di Pertamina ini berapa kali truk yang kita itu lagi ngantor di Pertamina, kita periksa suratnya ternyata tidak bawa, tidak bawa, kita tarik. Terus mereka bawa ke rumah, bawa kembali surat-suratnya, kita serahkan kembali mobilnya, tapi tetap kita tilang. Karena dia lalai tidak membawa surat-suratnya. Berarti memang operasi Zebra Tinombala ini sekali lagi difungsikan atau efektivitasnya adalah untuk kelengkapan dokumen. Iya, memang kita penegakan namanya Gakum kan penegakan hukum ya. Kenapa kita lakukan ini? Agar masyarakat kan kadang-kala di dalam pikiran masyarakat ini apa sih hubungannya, kolerasinya surat-surat dengan kecelakaan. Nah itu kan mereka pasti berpikir seperti itu. Yang penting udah pintar bawa mobil. Ya, yang penting pintar bawa mobil. Pandai gitu. Tapi kan di luar sana banyak supir-supir yang ugal-ugalan. Banyak supir-supir yang memang betul-betul itu contoh tadi yang saya sudah berikan. Contoh yang paling kecil adalah menerobos lampu merah sehingga terjadi tabrakan di tengah.
Nah, ketika kita periksa kendaraannya, semuanya nggak ada. Suratnya tidak lengkap. Nah, itu yang pertama, Bang. Yang kedua, yang sasaran yang kedua adalah kendaraan dari luar kota. Ya, berarti platnya bukan DN. Iya, bukan plat DN. Oke. Kenapa? Ini juga dulu udah menjadi sorotan. Dari dulu udah menjadi sorotan, baik dari Pemda sendiri maupun dari kita polisi lalu lintas. Kenapa? Kata orang begini, loh, Anda bayar pajak di daerah asalnya, tapi Anda menggunakan kendaraan itu di sini. Ya. Merusak, orang bilang kata kasarnya merusak jalan di sini. Betul. Enak banget gitu katanya kan. Makanya PAD-nya juga ke daerah dia. Iya, PAD di daerah dia. Makanya kami tetap melakukan penindakan itu, kami periksa surat-suratnya, kalau mati kita tahan mobilnya. Oke. Walaupun dia lengkap, misalnya dia bawa SIM, ada STK-nya tapi mati, kami akan tahan. Baik. Urus dulu pajaknya baru kita lepas. Tapi kalau yang kendaraan-kendaraan yang di Palu ini, yang kita tangkap, yang kita tahan, ketika dia menunjukkan salah satu barang bukti, misalnya dia punya SIM atau STNK untuk roda 2, biasanya kendaraannya yang kita tahan dulu. Setelah STNK-nya dibayar pajak, baru kita lepaskan. Seperti itu kira-kira, Bang. Operasi Zebra Tinombala akan berakhir pada tanggal 17, Pak. Artinya hitungan 3 atau 2 hari ke depan begitu, Pak. Apa yang akan menjadi pusat-pusat atau poin-poin yang akan menjadi tindakan di 2 hari lagi, Pak? Kalau Satgas Gakum sendiri, sebenarnya dari awal udah konsisten dan komitmen bahwa yang namanya pelanggaran itu nggak ada alasan ya. Oke. Namun dengan kita, mungkin Abang juga lihat ya di jalan-jalan raya itu, khususnya di titik-titik yang ada SPBU ya Bang ya. Nah itu Bang, Abang lihat banyak banget tuh truk-truk yang antri. Tapi sudah mulai tertib loh. Ya, truk-truk yang antri itu menjadi perhatian pimpinan. Baik. Saya selaku Kasatgas Gakum selalu mendapat penekanan kepada pimpinan untuk selalu melakukan penindakan terhadap supir-supir angkut trek itu yang panjang banget itu, dengan berkoordinasi dengan yang pihak SPBU, bagaimana caranya itu tidak panjang seperti itu. Memang agak sulit lah Bang, dilema bagi kita, karena akhirnya apa, dengan cara ketika kita periksa kendaraannya misalnya yang tidak layak. Banyak loh truk-truk di Kota Palu yang ngantri itu yang tidak layak, ada yang tidak ada lengkap dokumennya, kita tarik. Nah, dengan cara kemarin yang beberapa truk yang kami tarik itu akhirnya mulai sedikit-sedikit. Ya, makanya kalau kita bicara efektivitas, waktu yang kita gunakan ini memang sangat sempit. Jadi kemudian dengan anggota saya juga yang kurang. Berapa orang anggota, Pak? Anggota saya itu hanya 32. Semuanya dari Ditlantas? Dari Ditlantas. Nah, ya reskrim tadi? Ada reskrim tadi. Ada reskrim tadi. Tapi dengan situasi yang ada sekarang, kita memang tidak bisa untuk mengcover semua wilayah. Coba Abang lihat aja. Jam 10 sampai jam 9, sampai jam 12, saya patroli, saya melakukan penindakan di jalan. Jeda waktu itu masih banyak juga jalan-jalan yang orang yang nggak pakai helm, masih banyak. Jadi memang agak sulit lah untuk kesadaran masyarakat di sini ini memang agak kalau dibanding, kita nggak bisa membanding-bandingkan dengan daerah lain ya, karena kalau kita banding-bandingkan dengan daerah lain, di sana juga banyak pelanggaran. Nah, kenapa itu masih terjadi? Karena memang alasannya adalah satu, petugas polisi lalu lintas juga itu sedikit. Coba kalau misalnya petugas lalu lintas tidak balance jumlahnya, tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Kira-kira seperti itu. Ini patrolinya dilakukan kalau saya tidak salah 3 kali dalam sehari ya Pak? Iya benar sekali, Bang. Jadi di pagi hari jam berapa Pak? Nah, jadi ketika karena itu tadi keterbatasan anggota, sehingga saya membuat 3 shift. Jadi yang apel operasi itu kan jam 9. Jam 9 pagi, setelah pagi-pagi kita melaksanakan pengaturan di jalan raya. Jam 9 setelah apel, jam 9.30 kita udah turun lapangan. Sebelum sholat lohor, udah istirahat. Kemudian 1:30 paling lambat udah turun lagi sampai jam 4 sore. Itu shift siang berarti? Iya, shift siang. Shift 2 Pak ya? Shift, ya. Yang ketiga adalah seyogianya sebenarnya habis maghrib. Tapi karena banyak anggota juga yang pulang harus istirahat dulu, makan malam, mandi dulu. Ya habis sholat isya baru kita turun sampai jam 10 malam. 10 malam. Seperti itu kira-kira Pak. Baik. Kira-kira seperti itu Pak. Oke. Pak Kasat, kita ke sini dulu Pak, RTMC Pak. Iya. Saya setiap hari ketika bertemu narsum di ruangan yang luar biasa RTMC Polda Sulawesi Tengah, kita lihat Pak, kali ini kondisi jalan seperti apa Pak pantauannya? Kalau kita lihat seperti ini Bang ya. Agak sepi ya Pak? Iya sepi, kan landai nih. Memang jam-jam segini ini, jam-jam
jam-jam apalagi ini mau Jumatan ya. Mau Jumatan. Nah, ini jam-jam begini memang jam-jam sepinya kendaraan. Yang padat itu adalah jam-jam pengantaran sekolah. Pagi Pak ya? Pagi. Dan di situ juga yang paling banyak pelanggaran. Kemarin saya sempat berdiri di lampu merah Untat itu. Yang ini Pak? Ya, di situ saya membantu anggota saya 2 orang yang berdiri di situ. Itu banyak banget yang dari arah Polda menuju ke arah kampus itu macetnya hampir sekilo. Terpaksa itu di jam berapa Pak? Itu di jam-jam 8 pagi. Oh berarti anak-anak ke mahasiswa? Iya mahasiswa kampus, orang-orang ke kantor. Banyak mulai dari area hampir di ler sini loh. Hampir jembatan Pertamina sini. Sampai lampu merah, macet banget. Baik. Berarti tapi secara umum gambarannya kondisi di beberapa titik di Palu ini semuanya terpantau aman Pak ya? Iya. Ini kalau ada truk-truk yang kemudian ini Pak, yang kedua, kedua dari bawah ini apa? Ada problem dengan truk yang kemudian sebenarnya kan gini Bang ya. Kalau pengaturan truk-truk ini kan nggak boleh dia parkir di 2 sisi. Karena ini kan pasti sangat mengganggu. Oh iya 2 sisi ya Pak ini ya? 2 sisi. Satunya sisi ini. Ini 2 sisi ini. Ini 2 sisi ini. Nanti kami setiap kali patroli nanti sebentar saya akan sampaikan kepada anggota untuk ditegur. Usahakan satu sisi aja. Karena kalau 2 sisi ini sangat mengganggu kendaraan. Ya. Ini daerah mana nih? Di Mamboro ya? Mamboro ya Pak ya. Ini mungkin karena antrian SPBU mungkin. SPBU, ya memang antrian. Disitulah kita dilemanya ini, kita serba salah di sini kan. Karena mereka juga kadang-kala ketika kita lakukan peneguran dengan humanis, Pak tolong minta tolong Pak, tolong jangan terlalu ini. Tapi Pak gimana kami mau ngantri, kami juga Nah ini dilemanya di situ. Akhirnya kita bukan tidak takut melakukan penindakan, tidak. Tapi tetap kita buat teguran. Karena penindakan itu juga kan ada teguran. Kita buat teguran lisan dan teguran tertulis. Kendaraan yang tidak betul-betul yang memang tidak layak, kemudian kita tanyakan dia tidak memiliki surat-surat, kita periksa, kita bawa ke kantor, beberapa kali kita bawa ke kantor truknya, kemudian kita tilang. Baik. Menjabat sementara sebagai Kasatgas Gakum Pak, berarti tinggal 2 hari lagi, tanggal 17 kemudian lepas begitu Pak ya. Karena ini kan memang hanya di operasi Sentra Tinombala gitu Pak. Berarti jam tidur ini jam istirahat agak berkurang begitu Pak ya. Karena pagi sampai malam ini. Iya pasti karena nggak berlaku 3 shift Pak ya. Iya karena memang kalau Kasatgas itu kan Kasatgas itu walaupun ada 3 shift dia masuk di 3 shift. Masuk di 3 shift Pak Kasat. Ya, jadi karena kita tanggung jawabnya adalah kita harus mengontrol anggota kita juga bahwa pelaksanaan operasi Zebra ini harus benar-benar tercapai walaupun dengan keterbatasan pertama adalah keterbatasan anggota itu sendiri, namun setidaknya masyarakat merasakan bahwa adalah operasi kepolisian lalu lintas yang benar-benar menegakkan hukum dalam hal pelanggaran lalu lintas. Jadi saya mulai dari pagi tetap mengontrol anggota saya, bahkan sekali-sekali saya turun melakukan pengaturan dan penindakan ikut berpatroli sama mereka. Hari ini belum jalan ini Pak. Ya, belum hari ini belum jalan. Habis 6 pagi. Ya, mungkin setelah Jumatan nanti. Habis Jumatan. Habis Jumatan akan patroli di jalan begitu. Betul kira-kira seperti itu Pak. Pak Kasat, kemudian Pak Kasih di Ditlantas kita akan menjelang juga hari ulang tahun Korps Lalu Lintas Pak, yang ke-68 tahun. Usia yang matang Pak. Dan kemudian tema yang besar adalah Polantas Presisi untuk Negeri. Bapak pun juga udah berkiprah di Ditlantas udah begitu lama begitu Pak. Dan sekarang menjabat Kasih Fasmat. Apa yang kemudian menjadi kebanggaan Bapak sebagai Polantas begitu Pak, menjelang hari ulang tahun Lantas yang ke-68. Benar sekali Bang, luar biasa nih Bang ya. Saya dinas di kepolisian ini udah 30 tahun. 30 tahun. Saya udah hampir kurang lebih 5 tahun juga di lalu lintas. Saya merasakan benar bahwa sebenarnya sama lah. Semua Satkar. Cuma di lalu lintas ini memang ada bedanya, tetap ada bedanya. Karena apa? Pagi-pagi sekali kita sudah harus bersentuhan dengan masyarakat. Kita sudah mobile gitu. Ya, sudah kita harus berdiri di perempatan pertigaan jalan untuk mengatur kendaraan. Dengan begitu banyaknya jumlah kendaraan terus ada sekolahan begitu. Ya, kemudian terus kelakuan masyarakat yang berbeda-beda dalam hal menanggapi kehadiran kita, itu juga kita butuh kesabaran. Nah, luar biasa selama saya di lawan lintas saya merasakan bahwa disitulah perbedaan bahwa polisi itu kalau saya katakan gampang susah. Gampangnya. Ini kita spesifik ke Polantas atau secara umum? Ke Polantas saja. Polantas gampang-gampang susah ya. Kenapa saya bilang gampang susah? Karena kita kan dari pendidikan udah dilatih udah didoktrin kita bangun subuh sudah harus tidak lagi untuk melakukan tidur lagi, tapi kita sudah persiapan ke kantor. Cuman kalau di staf lain dulu waktu saya masih di staf lain, saya menunggu apel itu saya santai-santai aja. Dulu. Ya, tapi kalau di lantas ini kan pagi-pagi kan kuncinya di pagi. Karena lalu lintas itu
yang disebut etalase ya harus hadir pagi-pagi itu di tengah jalan. Sudah terdisplay Pak, anggotanya. Orang pasti misalnya abang yang setiap hari lewat di perempatan ini yang hari-harinya lihat jam 6 sudah ada polisi lalu lintas, tiba-tiba udah nggak ada, pasti abang kan heran kan? Kenapa nih? Ya kenapa? Nah tugas ini yang menjadi tanggung jawab inilah yang menjadi kebanggaan saya, kebanggaan saya sebagai anggota khusus anggota lalu lintas, bahwa ternyata di lalu lintas ini pengabdian kita, saya katakan ini pengabdian dunia dan akhirat. Karena di satu sisi saya mengabdi kepada institusi saya, kepada bangsa saya, yang lebih khusus lagi saya ini adalah amal ibadah saya. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini adalah ibadah. Seperti itu, kira-kira seperti itu, Bang. Baik. Kami ucapkan terima kasih, Pak, atas semua dedikasi partisipasi Polantas begitu, Pak. Apalagi di operasi Zebra Tinombala yang sudah ini kalau kita lihat kan pantauannya lancar, aman begitu, Pak ya. Ini benar-benar tugas yang luar biasa sebagai Polantas. Tadi kata Pak Kompol Chandra, setiap pagi sudah harus bangun, gercep, Pak ya. Betul. Biasanya kami melihatnya Pak ada yang sudah pegang handphone terus laporan begitu, Pak. Itu laporan langsung laporan itu, langsung itu. Itu ya sebenarnya kalau laporan itu, Bang ya, laporan itu memang bukanlah sebuah khusus. Yang khusus itu adalah tugas bagaimana kita bertugas di lapangan itu. Kita tidak hanya memantau saja, tapi betul-betul kita memberikan edukasi juga di titik itu supaya masyarakat sadar bahwa saya harus tertib lalu lintas. Saya melanggar lalu lintas. Cuman karena itu adalah tuntutan kerja, memang kita harus laporkan supaya ada dilaporkan kepada pimpinan. Kemudian itu yang kedua adalah bahwa itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah kita memantau anggota itu betul-betul ada sisi kita mengawasi anggota bahwa benar dia melakukan tugasnya dengan baik. Tanggung jawab dengan baik. Kira-kira seperti itu. Baik, apalagi kalau misalnya hujan Pak, kita tetap melihat Polantas juga tetap berdiri. Panas pun juga begitu. Palu kondisi panasnya kan sangat panas sekali. Betul. Baik, Pak Kompol Chandra, harapan dan ucapan selamat Pak dari pribadi dan mewakili institusi mungkin dan Satker di Lantas di hari ulang tahun Korps Lantas yang ke-68 tahun Pak. Kita lihat di sini Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih Bang. Dalam ulang tahun lalu lintas yang ke-68 ini merupakan usia yang cukup matang. Harapan kami khususnya sebagai anggota lalu lintas di Polda Sulawesi Tengah bahwa lalu lintas ke depan semakin dicintai masyarakat. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum lalu lintas di jalan itu kalau bisa betul-betul habis, bukan berkurang, harus habis. Karena ada kesadaran ya. Iya. Karena kalau bicara berkurang, tidak ada toleransi untuk berkurang karena itu sangat merugikan masyarakat. Lebih baik dihilangkan. Harapan kami kepada teman-teman semua yang bertugas di jalan tetap semangat apapun yang disampaikan oleh masyarakat, baik itu secara emosional ataupun secara baik-baik, kita terima dengan baik karena memang itulah tugas dan tanggung jawab kita. Ke depan semoga lalu lintas ini akan menjadi polisi yang dicintai oleh masyarakat, oleh rakyat Indonesia pada umumnya, kemudian selalu menjadi teladan bagi teman-teman sekalian, teman-teman lain dari Satgas ini bahwa tugas dan tanggung jawab polisi lalu lintas itu adalah luar biasa juga. Luar biasa, Pak. Sangat luar biasa karena pagi-pagi sekali sudah siap di jalan. Semoga lalu lintas ke depan selalu jaya. Amin. Terima kasih Pak Kompol Chandra atas waktunya di podcast Presisi Polda Sulteng. Salam presisi. Baik, sahabat Polda Sulteng, menarik sekali perbincangan saya bersama Kepala Seksi Kasifasmat SBST di Subdit Regiden Ditlantas Polda Sulteng dan khusus di Operasi Zebra Tinombala Kompol Chandra Tangoi SOS MSI. Ini saya bisik-bisik aja, kandidat of doctor begitu. Sebentar lagi, Pak. Ya, akademiknya harus juara juga begitu, Pak. Oke, menjabat sebagai Kasatgas Gakum ya, tadi sudah dipaparkan dan sudah dijelaskan bahwa tugas Polantas itu memang luar biasa, pagi-pagi sudah harus standby, bahkan sampai malam pun harus melakukan patroli. Ini dalam rangka menjelang hari ulang tahun Lantas yang ke-68 tahun. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi. Waalaikumsalam.